Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, salam jumpa lagi di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kenapa Tuhan suka kepada orang yang rendah hati? Karena kerendahan hati adalah kualitas utama seorang murid Kristus. Rendah hati bukan hiasan di dalam perjalanan kita menjadi murid, tetapi dia adalah standar utama dari murid yang berkenan di hati Tuhan. Jika kerendahan hati adalah kualitas utama seorang murid, maka tinggi hati adalah kualitas utama seorang yang menuju pada kebinasaan. Mari saat ini kita membaca Yesaya 13 ayat 11-13. Demikian firman Tuhan. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya dan kepada orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang angkuh akan kuhentikan, dan kecongkakan orang lalim akan kupatahkan. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas murni, dan manusia lebih langka daripada emas Ofir. Sebab itu, aku akan membuat langit gemetar, dan bumi pun berguncang lepas dari tempatnya, oleh amarah Tuhan semesta alam pada hari murkanya yang menyala-nyala. Kita kembali melanjutkan pembacaan kita di dalam Yesaya 13 yang isinya adalah perkataan ilahi Allah kepada bangsa Babel. Tahukah saudara-saudari, walaupun ayat ini terkesan hanya untuk Babel, sesungguhnya ayat ini punya dua target pendengar. Yang pertama, targetnya adalah orang tidak percaya. Dan kedua, targetnya adalah orang percaya. Uniknya lagi, walaupun target pendengarnya berbeda, tujuannya juga berbeda. Untuk orang tidak percaya, ayat ini adalah sebuah kabar kehancuran, kabar malapetaka yang diberikan kepada mereka. Bangsa Babel di dalam ketinggian hatinya mengira bahwa seluruh hidupnya aman-aman saja. Mereka bisa melakukan kejahatan tanpa konsekuensi. Demikian juga hari ini terkadang Tuhan seakan-akan membiarkan kejahatan tidak diganjar apa-apa. Jika hari ini kita melihat ketidakadilan di sekitar kita dan ironisnya orang yang jahat hidup baik-baik saja, jangan heran. Karena itu sangat alkitabiah sekali. Namun tetapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan itu tidak diam saja, melainkan murka. Tuhan menggetarkan langit, membuat bumi bergoncang, dan pada harinya nanti murka Tuhan akan menyala-nyala. Ada 3 kali ya bentuk murka Tuhan. Apa artinya? Bahwa sesungguhnya kejahatan mereka akan diungkapkan Tuhan ke dalam permukaan. Sebab betapapun hebatnya orang-orang jahat menyembunyikan kejahatannya, betapa hebat pun mereka membenarkan diri mereka, betapa hebat pun mereka membangun sistem yang kuat untuk melakukan kejahatannya, Tuhan akan mengguncangkan langit dan bumi sehingga menyingkapkan semua kejahatan itu. Fakta ini mengungkapkan pentingnya pertobatan yang jujur di hadapan Tuhan. Kerendahan hati tidak diperoleh secara instan, tapi dimulai dari pertobatan di hadapan Tuhan. Pertobatan apa? Yaitu pertobatan mengenal diri bahwa diri ini berdosa, bahwa diri ini tidak mampu menyelamatkan diri sendiri dengan kekuatannya sendiri. Ini adalah penting untuk kita sama-sama sadari sebelum terlambat, bahwa sebab bertobat ataupun tidak bertobat, semua kejahatan dan kesalahan kita pada akhirnya akan ditelanjangi Tuhan. Alangkah baiknya jika kita sadar bahwa pertobatan adalah tanda nyata dari anugerah keselamatan Tuhan. Pertobatan kita tidak membuat Tuhan menyelamatkan kita, tapi anugerah Tuhanlah semata-mata bekerja di dalam kita dan menyelamatkan kita dari jerat dosa. Pertobatan memang baik, tetapi pertobatan sejati membawa kita kepada kerendahan hati. Tuhan memanggil setiap orang ditebusnya untuk menjadi muridnya. Karena Yesus Kristus memberikan kita mandat Injil yang jelas di dalam Matius 28 ayat 19-20. Demikian bunyinya.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. John Calvin pernah mengatakan bahwa tidak ada yang mulai menjadi murid Kristus sampai ia rela menjadi bodoh di mata dunia dan merendahkan dirinya. Ini selaras dengan apa yang 1 Petrus 5 ayat 6 katakan kepada kita, demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kerendahan hati bukan sekedar menempatkan diri lebih rendah, tetapi sesungguhnya kerendahan hati adalah meletakkan identitas kita di dalam tangan Tuhan. Identitas memberikan kita arti baru di dalam kehidupan kita, yaitu menjadi murid Tuhan yang taat dan rendah hati. Identitas memberikan kita tujuan baru di dalam hidup kita, yaitu memuliakan dan menikmati Tuhan di dalam hidup kita. Maka itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maukah kita saat ini merangkul identitas baru kita di dalam Tuhan? Itulah bentuk kerendahan hati yang sejati. Sesungguhnya Tuhan tidak memandang diri kita rendah, melainkan Tuhan rindu setiap kita ditinggikan dari orang yang menuju kebinasaan menjadi orang yang menuju hidup penuh pengharapan. Jangan lagi kita melakukan sesuatu yang hidup kita bersandarkan pada kekuatan kita semata, melainkan sandarkan itu pada kasih akan Tuhan, kasih pada diri kita, dan kasih pada sesama. Tentu semua itu kita sandarkan di dalam tangan Tuhan yang kuat. Itulah bentuk kerendahan hati yang tidak sekedar memandang diri rendah, tapi mau menempatkan diri pada posisi yang memang Tuhan ingin kita tempati. Kiranya Roh Kudus memberikan kita kerendahan hati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas firman Tuhan hari ini. Kiranya Engkau membuat kami rendah hati, dan di dalam kerendahan hati kami, kiranya kami boleh melihat Engkau dan meninggikan nama-Mu di dalam hidup kami, di dalam perbuatan kami, di dalam segala hal yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur padamu. Amin.